malam jumpa untuk kita semua. Puji dan syukur kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam renungan harian. Hari ini edisi hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Dan bersama-sama kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis hari ini dari kitab Amsal pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silahkan membuka dan membaca Alkitab di tempat masing-masing. Saya akan membaca pada ayat yang ke-5 saja, demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari siapa kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kekurangan, dan keterbatasan. Karenanya kita pun mengakui terkadang mudah tergoda ataupun terhasut oleh apa yang ada di sekeliling kita. Tanpa kita sadar bisa terjebak oleh berbagai situasi dan kondisi hidup yang membuat kita menggunakan hikmat kita sendiri, mengandalkan kemampuan ataupun kepintaran kita sendiri. Hari ini tema untuk kita yaitu hikmat dari Allah. Tanpa hikmat Tuhan, hidup kita hanya menghasilkan kebodohan. Tetapi pengenalan akan Tuhan dan tuntunan hikmat-Nya, hidup kita akan dijauhkan dari kebodohan dan penyesalan. Firman Tuhan akan memurnikan kita dan menjaga setiap langkah kita. Hari ini kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hal inilah yang disadari oleh Agur bin Yake dari Masa. Dengan rendah hati, Agur mengakui keterbatasan dirinya dalam hal pengertian dan hikmat. Ia merasa dirinya sebagai manusia paling bodoh karena tidak memiliki hikmat yang benar. Hikmat yang sejati berasal dari Allah yang Maha Kudus, yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh ciptaannya. Hikmat itu diberikan melalui firman-Nya yang kudus. Di tengah situasi seperti ini, dalam firman Tuhan hari ini, Agur memohon kepada Allah mengenai dua hal. Yang pertama, ia memohon untuk dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Yang kedua, ia memohon untuk tidak diberikan baik kemiskinan maupun kekayaan. Karena ia ingin hidup di dalam kejujuran dan kecukupan saja. Ayat yang ke-9, firman Tuhan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yang berbeda dari hidup orang-orang lain yang dipenuhi dengan kutuk, keangkuhan, dan keserakahan. Agur ingin hidup di dalam kejujuran dan kecukupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui Amsal ini, Allah memperlihatkan betapa pentingnya hikmat. Tepatnya, bukan hikmat yang berasal dari manusia, melainkan hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat itu
dianugerahkan kepada kita melalui firman-Nya. Jika kita menerima firman-Nya, hikmat itu akan membawa kita kepada kebenaran dan integritas hidup yang kekal. Hanya kerendahan hati yang menjadi kunci penting untuk hidup dalam hikmat Allah. Hanya dengan kerendahan hati kita dapat menundukkan diri kita kepada firman-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus sebagaimana saya baca ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Hanya ketika kita jujur, kita dapat mengakui kuasa dan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Saudaraku, setiap kita juga rentan untuk tergoda dan terjebak oleh hikmat dunia ini. Mari, dengan rendah hati, kita akui kelemahan kita di hadapan Allah, serta memohon kepadanya untuk menolong dan menuntun kita dalam hidup ini. Dan senantiasa mengandalkan Allah, hikmat daripada Allah, bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat berhikmat. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Setiap langkah-langkah perjalanan kami dalam tuntunan tangan Tuhan yang mengiringi kami dalam berbagai apapun yang kami hadapi di dunia ini. Biarlah tetap kami mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan pertimbangan pilihan, dan biarlah hikmat Allah yang memampukan kami untuk dapat melakukan segala sesuatunya di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Allah. Biarlah terus kami dipakai oleh Tuhan sebagai saksi-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang memberkati setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.